Sejarah lahirnya Orde Baru, satu masa transisi 1966 sampai dengan 1967. Lahirnya pemerintahan Orde Baru tidak bisa dilepaskan dari kondisi sosial politik di masa itu. Pasca penumpasan G30 SPKI, pemerintah ternyata belum sepenuhnya berhasil melakukan penyelesaian politik terhadap peristiwa tersebut. Kondisi ini membuat sosial politik tidak stabil. Kepercayaan masyarakat terhadap Presiden Soekarno semakin menurun. Tanggal 25 Oktober 1965, para mahasiswa di Jakarta membentuk organisasi federasi yang dinamakan KAMI dengan anggota antara lain terdiri dari HMI, PMKRI, MII, dan GMNI. Pimpinan kami berbentuk presidium dengan Ketua Umum Zamroni PMII. Pemuda dan mahasiswa memiliki peran penting dalam transisi pemerintahan yang terjadi pada masa itu. Tokoh-tokoh seperti Abdul Ghafur, Kosmas Batubara, Subanze, Harijan Silalahi, dan Sulastomo menjadi penggerak aksi-aksi yang menuntut Soekarno agar segera menyelesaikan kemelut politik yang terjadi. 2. Aksi-aksi Tritura. Naiknya Letnan Jenderal Soeharto ke kursi kepresidenan tidak dapat dilepaskan dari peristiwa gerakan 30 September 1965 atau G30 SPKI. Ini merupakan peristiwa yang menjadi titik awal berakhirnya kepresidenan Soekarno dan hilangnya kekuatan politik PKI dari percaturan politik Indonesia. Peristiwa tersebut telah menimbulkan kemarahan rakyat. Keadaan politik dan keamanan negara menjadi kacau, serta keadaan perekonomian semakin memburuk, di mana inflasi mencapai 600%, sedangkan upaya pemerintah melakukan devaluasi rupiah dan kenaikan menyebabkan timbulnya keresahan masyarakat. Aksi-aksi tuntutan penyelesaian yang seadil-adilnya terhadap pelaku G30 SPKI semakin meningkat. Gerakan tersebut dipelopori oleh Kesatuan Aksi Pemuda-Pemudi, Mahasiswa, dan Pelajar, yaitu KAPPI, KAMI, dan KAPI. Kemudian muncul pula KABI, yaitu buruh, KASI, yaitu sarjana, KAWI, yaitu wanita, KAGI, yaitu guru, dan lain-lain. Kesatuan-kesatuan aksi tersebut dengan gigih menuntut penyelesaian politis yang terlibat G30 SPKI. Dan kemudian pada tanggal 26 Oktober 1965 membulatkan barisan mereka dalam satu front, yaitu Front Pancasila. Tuntutan rakyat agar Presiden Soekarno membubarkan PKI ternyata tidak dipenuhi Presiden. Untuk menenangkan rakyat, Presiden Soekarno mengadakan perubahan kabinet Dwi Kora menjadi kabinet 100 menteri. Yang ternyata belum juga memuaskan hati rakyat karena di dalamnya masih bercokol-cokol tokoh-tokoh dalam peristiwa G30 SPKI. Pada saat pelantikan kabinet 100 menteri, yaitu tanggal 24 Februari 1966, para mahasiswa, pelajar, dan pemuda memenuhi jalan menuju Istana Merdeka. Aksi itu dihadang oleh pasukan Cakrabiwara, sehingga menyebabkan bentrok antara pasukan Cakrabiwara dengan para demonstran, yang menyebabkan gugurnya mahasiswa Universitas Indonesia bernama Arif Rahman Hakim. Sebagai akibat dari aksi itu, keesokan harinya yaitu tanggal 25 Februari 1966, berdasarkan keputusan Panglima Komando Ganyang Malaysia, yaitu Kogam, yaitu Presiden Soekarno sendiri, KAMI dibubarkan. Protes terhadap pembubaran KAMI juga dilakukan oleh Front Pancasila dan meminta kepada pemerintah agar meninjau kembali pembubaran KAMI.
dalam suasana yang demikian. Pada 8 Maret 1966, para pelajar dan mahasiswa yang melakukan demonstrasi menyerbu dan mengobrak-ngabrik gedung Departemen Luar Negeri. Selain itu, mereka juga membakar kantor Republik Rakyat Cina, yaitu RRC. Aksi para demonstran tersebut menimbulkan kemarahan Presiden Soekarno. Pada hari itu juga, Presiden mengeluarkan perintah harian agar komponen bangsa waspada terhadap usaha-usaha yang membelokkan jalannya revolusi kita ke kanan, dan supaya siap sedia untuk menghancurkan setiap usaha yang langsung maupun tidak langsung bertujuan merongrong kepemimpinan, kewibawaan, dan kebijakan Presiden, serta memperhebat pengayangan terhadap Nekolim serta proyek British Malaysia. 3. Surat Perintah 11 Maret. Super Semar berisi pemberian mandat kepada Letjen Soeharto selaku Panglima Angkatan Darat dan Pangkop Kaptip untuk memulihkan keadaan dan kewibawaan negara. Dalam menjalankan tugas, penerima mandat diharuskan melaporkan segala sesuatu kepada Presiden. Mandat itu kemudian dikenal sebagai Surat Perintah 11 Maret atau Super Semar. Keluarnya Super Semar dianggap sebagai tonggak lahirnya Orde Baru. Tindakan pertama yang dilakukan oleh Soeharto pada keesokan harinya setelah menerima surat perintah tersebut adalah membubarkan dan melarang PKI beserta organisasi massanya yang bernaung dan berlindung ataupun seasas dengannya di seluruh Indonesia. Terhitung sejak tanggal 12 Maret 1966, pembubaran itu mendapat dukungan dari rakyat, karena dengan demikian salah satu di antara Tritura dilaksanakan. Selain itu, Letjen Soeharto juga menyerukan kepada pelajar dan mahasiswa untuk kembali ke sekolah. Tindakan berikutnya, berdasarkan Super Semar, adalah dikeluarkannya keputusan Presiden nomor 5 tanggal 18 Maret tahun 1966 tentang penahanan 15 orang menteri, yaitu yang diduga terkait dengan pembentrokan G30 SPKI ataupun dianggap memperlihatkan iktikat tidak baik dalam penyelesaian masalah itu. Demi lancarnya tugas perintah, Letjen Soeharto mengangkat 5 orang menteri, koordinator, ad interim yang menjadi presidium kabinet. Kelima orang tersebut ialah Sultan Hamengkubuwono, Adam Malik, Dr. Andes, Ruslan Abdul Ghani, Dr. Andes Ki Haji Idam Khalid, dan Dr. Andes Jenderal Lemina. Yang keempat yaitu dualisme kepemimpinan nasional. Presiden Insinyur Soekarno memang masih memimpin sebagai pemimpin kabinet, tetapi pelaksanaan dan tugas harian dipegang oleh Soeharto. Kondisi ini berakibat pada munculnya dualisme kepemimpinan nasional, yaitu Soekarno sebagai pimpinan pemerintahan sedangkan Soeharto sebagai pelaksana pemerintahan. Presiden Soekarno sudah tidak banyak melakukan tindakan-tindakan pemerintahan, sedangkan sebaliknya Letjen Soeharto banyak menjalankan tugas-tugas harian pemerintahan. Adanya dualisme kepemimpinan nasional ini akhirnya menimbulkan pertentangan politik dalam masyarakat, yaitu mengarah pada munculnya pendukung Soekarno dan pendukung Soeharto. Hal ini jelas membahayakan persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Dalam sidang MPRS yang digelar pada akhir Juni sampai awal Juli 1966 memutuskan menjadikan Super Semar sebagai ketetapan TAP MPRS. Dalam sidang MPRS itu juga majelis mulai membatasi hak prerogatif Soekarno selaku presiden secara eksplisit dinyatakan bahwa gelar pemimpin besar revolusi tidak lagi mengandung kekuatan hukum. Presiden sendiri masih diizinkan untuk membacakan pidato pertanggungjawabannya yang diberi judul Nawak Sara pada tanggal 12 Maret 1967. Jenderal Soeharto dilantik menjadi pejabat Presiden Republik Indonesia
oleh Ketua MPRS Jenderal Abdul Haris Nasution setelah setahun menjadi pejabat Presiden. Soeharto dilantik menjadi Presiden Republik Indonesia pada tanggal 27 Maret 1968 dalam sidang umum 5 MPRS. Pengukuhan tersebut menandai berakhirnya dualisme kepemimpinan nasional dan dimulainya pemerintahan Orde Baru. Selanjutnya, stabilisasi politik dan rehabilitasi ekonomi pada masa Orde Baru. Pemerintahan Orde Baru memandang bahwa selama Orde Lama telah terjadi penyimpangan terhadap pelaksanaan Undang-Undang Dasar 1945 dan Pancasila. Di antara penyimpangan tersebut adalah pelaksanaan demokrasi terpimpin dan pelaksanaan politik luar negeri yang cenderung memihak blok komunis, blok timur. Dalam melaksanakan rehabilitasi dan stabilisasi Polkam, pemerintah Orde Baru menggunakan suatu pendekatan yang dikenal sebagai pendekatan keamanan atau security approach, termasuk di dalamnya desukarnoisasi dan depolitisasi, kekuatan-kekuatan organisasi sosial politik yang dinilai akan merongrong kewibawaan pemerintah. Sejak 28 September 1966, Indonesia kembali aktif di Forum Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB. Pada era Orde Lama, Indonesia keluar dari lembaga tersebut. Langkah berikutnya, Indonesia bersama Malaysia, Singapura, Thailand, dan Filipina membentuk organisasi kerjasama regional ASEAN atau Association of Southeast Asian Nations di Bangkok 8 Agustus 1967. Tujuan pembentukan ini adalah untuk meningkatkan kerjasama regional khususnya di bidang ekonomi dan budaya. Selanjutnya yaitu yang pertama, stabilisasi politik dan keamanan sebagai dasar pembangunan. Melaksanakan pembangunan nasional dengan membentuk Kabinet Pembangunan 1 pada 6 Juni 1968, program Kabinet Pembangunan 1 dikenal dengan sebutan Pancakrida Kabinet Pembangunan yang berisi yang pertama, menciptakan stabilitas politik dan ekonomi sebagai syarat mutlak berhasilnya pelaksanaan repelita dan pemilu. 2. Menyusun dan merencanakan repelita. 3. Melaksanakan pemilu selambat-lambatnya pada Juli 1971. Yang keempat, selanjutnya mengembalikan ketertiban dan keamanan masyarakat dengan mengikis habis sisa-sisa G30 SPKI dan pengkhianatan terhadap Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Dan yang terakhir yaitu melanjutkan penyempurnaan dan pembersihan secara menyeluruh aparatur negara. Pada akhir tahun 1971, pemerintah Orde Baru melemparkan gagasan penyederhanaan partai politik dengan alasan-alasan tertentu seperti kasus pada masa demokrasi parlementer. Di samping melakukan penyederhanaan partai, pemerintah menetapkan pula konsep masa mengambang. Partai-partai dilarang mempunyai cabang atau ranting di tingkat kecamatan sampai desa. Pemerintahan Orde Baru berhasil melaksanakan pemilu yang sebanyak 6 kali yang diselenggarakan setiap 5 tahun sekali, yaitu pada tahun 1971, 1977, 1982, 1987, 1999, dan 1997. Stabilitas nasional sendiri meliputi stabilitas keamanan, ekonomi, dan politik. Dari semua usaha-usaha yang dilakukan oleh Presiden Soeharto pada masa awal pemerintahannya, semuanya bertujuan untuk menggerakkan jalannya kegiatan pembangunan ekonomi. Pembangunan ekonomi bisa berjalan dengan baik jika ada stabilitas politik dan keamanan. Kedua, ada stabilisasi penyeragaman. Depolitisasi parpol dan ormas juga dilakukan oleh pemerintahan Orde Baru melalui cara penyeragaman ideologis melalui ideologi Pancasila. Kemudian dalam pidatonya menjelang pembukaan Kongres Nasional Pramuka pada 12 Agustus 1976 di Jakarta, Presiden Soeharto menyerukan kepada seluruh rakyat agar berikrar kepada diri sendiri mewujudkan Pancasila dan mengajukan Eka Prasetya bagi ikrar tersebut. Presiden Soeharto mengajukan nama Eka Prasetya Pancakarsa dengan maksud menegaskan bahwa penyusunan pedoman penghayatan dan pengamalan Pancasila atau disingkat menjadi P4, pedoman penghayatan dan pengamalan Pancasila, dipandang sebagai janji yang teguh, kuat, konsisten, dan tulus untuk mewujudkan 5 cita-cita Pancasila. Nah, yang ketiga ada penerapan Dui Fungsi ABRI. Dui Fungsi ABRI diartikan bahwa ABRI memiliki 2 fungsi, yaitu fungsi
Indonesia dan juga fungsinya di bidang politik. Dalam pelaksanaannya pada era Soeharto, fungsi utama ABRI sebagai kekuatan militer Indonesia memang tidak dapat dikesampingkan. Namun pada era ini, peran ABRI dalam bidang politik terlihat lebih signifikan seiring dengan diangkatnya Presiden Soeharto oleh MPRS pada tahun 1968. Keterlibatan ABRI di sektor eksekutif sangat nyata, terutama melalui Golkar. Hubungan ABRI dan Golkar disebut sebagai hubungan yang bersifat simbiosis mutualisme atau saling menguntungkan. Contohnya, pada Munas 1, Golkar di Surabaya pada tanggal 4-9 September 1973, ABRI mampu menempatkan perwira aktif ke dalam Dewan Pengurus Pusat. Selain itu, hampir di seluruh daerah tingkat 1 dan daerah tingkat 2, jabatan ketua Golkar dipegang oleh ABRI aktif. Nah, selain itu juga, terpilihnya Sudarmono sebagai wakil militer pada pucuk pemimpin Golkar atau pada masa Munas ketiga juga menandakan bahwa Golkar masih di bawah kendali militer. Kemudian yang keempat, ada rehabilitasi ekonomi Orde Baru. Program rehabilitasi ekonomi Orde Baru dilaksanakan berlandaskan pada TAP MPRS nomor 23 pada tahun 1966 yang isinya antara lain mengharuskan diutamakannya masalah perbaikan ekonomi rakyat di atas segala soal-soal nasional yang lain, termasuk soal-soal politik. Tapi konsekuensinya itu, kebijakan politik di dalam dan luar negeri pemerintah harus sedemikian rupa hingga benar-benar membantu perbaikan ekonomi rakyat. Nah, bertolak dari kenyataan ekonomi seperti itu, maka prioritas pertama yang dilakukan pemerintah untuk rehabilitasi ekonomi adalah memerangi atau mengendalikan hiperinflasi antara lain dengan menyusun APBN, anggaran pendapatan belanja negara berimbang. Sejalan dengan kebijakan itu, pemerintah Orde Baru berupaya menyelesaikan masalah hutang luar negeri sekaligus mencari hutang yang baru yang diperlukan bagi rehabilitasi maupun pembangunan ekonomi berikutnya. Nah, untuk menanggulangi masalah hutang piutang luar negeri itu, pemerintah Orde Baru berupaya melakukan diplomasi yang intensif dengan mengirimkan tim negosiasinya ke Paris atau Perancis yang disebut dengan Paris Club untuk merundingkan hutang piutang negara, dan ke London, Inggris atau London Club untuk merundingkan hutang piutang swasta. Sebagai bukti keseriusan dan itikat baik untuk bersahabat dengan negara para donor, pemerintah Orde Baru sebelum pertemuan Paris Club telah mencapai kesepakatan terlebih dahulu dengan pemerintah Belanda mengenai pembayaran ganti rugi sebesar 165 juta dolar AS terhadap beberapa perusahaan mereka yang dinasionalisasi oleh Orde Lama pada tahun 1998. Begitu pula dengan Inggris, telah dicapai suatu kesepakatan untuk membayar ganti rugi kepada perusahaan Inggris yang kekayaannya disita oleh pemerintah Republik Indonesia semasa era konfrontasi pada tahun 1965. Nah, kebijakan-kebijakan yang diambil pemerintah pada awal Orde Baru mulai menunjukkan hasil positif. Hiperinflasi mulai dapat dikendalikan dari 650% menjadi 120% pada tahun 1967 dan 80% pada tahun 1968. Sehingga pada tahun itu diputuskan bahwa rencana pembangunan 5 tahun atau repelita pertama akan dimulai pada tahun berikutnya, yaitu pada tahun 1969. Setelah itu, pada tahun-tahun berikutnya inflasi terus menurun, bahkan sampai 8,88% pada tahun 1971. Kelima, yaitu kebijakan pembangunan Orde Baru. Pada masa ini, pengertian pembangunan nasional adalah suatu rangkaian upaya pembangunan yang berkesinambungan untuk meliputi seluruh kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara. Pembangunan nasional dilakukan untuk melaksanakan tugas mewujudkan tujuan nasional yang tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, yaitu melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, meningkatkan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, serta ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Pemerintahan Orde Baru senantiasa berpedoman pada 3 konsep pembangunan nasional yang terkenal dengan nama trilogi pembangunan, yaitu 1. Pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya yang menuju pada terciptanya keadilan sosial bagi seluruh rakyat. Yang kedua, pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi. Yang ketiga, stabilitas nasional yang sehat dan dinamis. Nah, kita berlanjut ke bagian C, yaitu dampak kebijakan politik dan ekonomi
pada masa Orde Baru. Kita bahas yang pertama dulu, dampak kebijakan politik. Nah, pendekatan keamanan yang diterapkan oleh pemerintah di Orde Baru dalam menegakkan stabilitas nasional secara umum memang berhasil menciptakan suasana aman bagi masyarakat Indonesia. Pembangunan ekonomi pun berjalan dengan baik. Pertumbuhan ekonomi yang tinggi karena setiap program pembangunan pemerintah terencana dengan baik dan hasilnya dapat terlihat secara konkret. Indonesia berhasil mengubah status dari negeri pengimpor beras menjadi bangsa yang bisa memenuhi kebutuhan beras sendiri. Penurunan angka kemiskinan yang diikuti dengan perbaikan kesejahteraan rakyat, penurunan angka kematian bayi dan angka partisipasi pendidikan dasar yang meningkat. Pemerintah Orde Baru dinilai gagal memberikan pelajaran berdemokrasi yang baik. Golkar dianggap menjadi alat politik untuk mencapai stabilitas yang diinginkan. Sementara dua partai lainnya hanya sebagai alat pendamping agar tercipta citra sebagai negara demokrasi. Sistem perwakilan bersifat semu, bahkan hanya dijadikan topeng kekuasaan secara sepihak. Demokrasi yang terbentuk didasarkan pada KKN, korupsi, kolusi, dan nepotisme, sehingga banyak wakil rakyat yang duduk di MPR atau DPR yang tidak mengenal rakyat dan daerah yang diwakilinya. Nah, yang kedua yaitu dampak kebijakan ekonomi. Meskipun pembangunan ekonomi Orde Baru menunjukkan perkembangan yang menggembirakan, namun dampak negatifnya juga cukup banyak. Dampak negatif ini disebabkan kebijakan Orde Baru yang terlalu memfokuskan atau mengejar pada pertumbuhan ekonomi, yang berdampak buruk bagi terbentuknya mentalitas dan budaya korupsi para pejabat di Indonesia. Distribusi hasil pembangunan dan pemanfaatan dana untuk pembangunan tidak dibarengi kontrol yang efektif dari pemerintah terhadap aliran dana tersebut, sehingga sangat rawan untuk disalahgunakan. Pertumbuhan ekonomi tidak dibarengi dengan terbukanya akses dan distribusi yang merata sumber-sumber ekonomi kepada masyarakat. Hal ini berdampak pada munculnya kesenjangan sosial dalam masyarakat Indonesia, kesenjangan kota di desa, kesenjangan kaya dan miskin, serta kesenjangan sektor industri dan sektor pertanian. Nah, kesimpulannya pada materi kali ini kita bahas kembali, Orde Baru adalah sebutan bagi masa pemerintahan Presiden Soeharto di Indonesia. Nah, Orde Baru ini menggantikan Orde Lama yang merajuk ke era pemerintahan Soekarno. Lahirnya Orde Baru diawali dengan dikeluarkannya Surat Perintah 11 Maret 1966. Orde Baru berlangsung dari tahun 1966 hingga 1998 dalam jangka waktu tersebut. Cukup sekian presentasi dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.